Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Abdul Aziz Maulana. Saya anggota dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai skala ekonomis dan persaingan tidak sempurna. Di sini saya akan membahas mengenai konsep-konsep skala ekonomis. Yang pertama poinnya yaitu ada skala konstan. Di dalam bab sebelumnya terdapat model-model keunggulan atau keunggulan komparatif yang telah disajikan senantiasa didasarkan pada asumsi atau prinsip skala hasil yang konstan atau constant returns to scale, yang berarti mengasumsikan bahwa jika input untuk suatu industri dilipat duakan atau dilipat gandakan, maka output industri tersebut juga akan berlipat dua. Namun pada kenyataannya banyak industri atau sektor ekonomi yang beroperasi atas dasar skala ekonomis, sehingga semakin besar skala produksinya maka akan semakin besar produktivitasnya, yaitu dengan kelipatan yang semakin lama semakin besar. Yang kedua, poin kedua yaitu ada skala ekonomis. Jika terdapat skala ekonomis, pelipat gandaan suatu input yang digunakan oleh suatu sektor industri akan meningkatkan produksi industri tersebut lebih dari 2 kali lipat, atau semakin banyak input yang ditambahkan maka semakin besar juga kelipatannya atau produktivitasnya. Kemudian terdapat skala ekonomis internal dan skala ekonomis eksternal. Skala ekonomis internal dan skala ekonomis eksternal, kedua skala ini masing-masing menimbulkan implikasi yang berbeda terhadap struktur industri. Yang pertama yaitu skala ekonomis internal. Jika suatu industri berskala ekonomis internal, maka akan memberikan perusahaan-perusahaan yang berukuran besar sebagai suatu keunggulan biaya atas perusahaan-perusahaan kecil. Maka hal ini pada akhirnya dapat menciptakan struktur pasar persaingan tidak sempurna atau menuju struktur pasar monopoli. Yang kedua yaitu ada skala ekonomis eksternal. Jika suatu industri skala ekonomisnya sepenuhnya bersifat eksternal, yaitu di mana tidak ada keunggulan khusus bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki skala besar, biasanya akan terdiri dari banyak perusahaan kecil dan strukturnya akan berkembang menjadi pasar persaingan sempurna. Dan poin selanjutnya yaitu ada world trade atau perdagangan internasional. Jadi baik skala ekonomis eksternal maupun skala ekonomis internal merupakan penyebab penting bagi terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna sendiri merupakan penjelasan pelanggaran terhadap salah satu asumsi dalam teori HSPO. Dalam sebuah perekonomian atau pasar persaingan sempurna, perusahaan-perusahaan yang ada tidak bisa mengganti harga atau price takernya. Yang kedua, belakangan ini model-model persaingan monopolistik telah diterapkan secara luas dalam menyoroti hubungan perdagangan internasional serta berbagai permasalahannya. Yang ketiga, model monopolistik sendiri didasarkan oleh konsep adanya perbedaan dan keanekaragaman produk. Suatu jenis produk dibuat sedemikian rupa sehingga masing-masing merek nampak unik dan berbeda dari yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan inti-inti dari perdagangan diferensiasi produk dan perdagangan dengan biaya transportasi. Yang pertama, perdagangan berdasarkan diferensiasi produk. Ini merupakan penjelasan terhadap salah satu asumsi dalam teori Hexen-Ohlin, di mana komoditas dapat beragam dan sulit dibedakan satu dengan yang lainnya. Perdagangan internasional yang melibatkan pertukaran produk dari sektor industri yang sama, misalnya mobil, disebut dengan perdagangan intraindustri. Apa itu perdagangan intraindustri? Perdagangan intraindustri terjadi ketika ekspor suatu negara dan barang impor dalam industri yang sama atau kelompok produk seperti mobil dan ekspor mobil pengimpor. Antar industri. Perdagangan antar industri adalah perdagangan terjadi ketika ekspor suatu negara dan barang impor yang diproduksi di industri sangat berbeda seperti mesin pengekspor dan pengimpor tekstil.
Perbedaan utamanya adalah jika perdagangan antar industri melibatkan produk-produk yang memang berbeda, sedangkan perdagangan intra-industri mencakup produk-produk yang sesungguhnya masih satu jenis namun dibuat sedemikian rupa sehingga tampak berbeda. Pada dasarnya ada dua penggolongan penting hubungan perdagangan, yaitu yang pertama perdagangan antar industri yang didasarkan pada keunggulan komparatif, dan yang satunya hubungan perdagangan intra-industri tidak terlalu berdasarkan pada konsep keunggulan atau keunggulan komparatif. Yang kedua, perdagangan dengan biaya transportasi. Inti dari perdagangan dengan biaya transportasi ini kita melihat biaya transportasi memberikan pengaruh langsung yang sangat besar terhadap perdagangan internasional, yakni meningkatkan harga atau komoditas yang diperdagangkan. Pada prinsipnya, barang homogen akan diperdagangkan jika selisih harga di kedua negara lebih besar dari biaya transportasi. Biaya transportasi juga memberikan pengaruh tidak langsung terhadap lokasi penyelenggaraan produksi dan pusat-pusat industri secara internasional. Pertimbangan biaya transportasi itu juga menjelaskan mengapa banyak barang dan jasa di masing-masing negara tidak diperdagangkan secara internasional. Karena adanya biaya transportasi tadi, ada barang dan jasa yang tidak menguntungkan jika dijual. Oleh karenanya negara tidak menjual secara internasional. Ada dua cara untuk menganalisis biaya transportasi, yaitu yang pertama, analisis keseimbangan umum yang menggunakan kurva batas-batas kemungkinan produksi atau kurva tawar-menawar suatu negara dan menyatakan biaya transportasi tersebut dalam satuan harga relatif komoditas. Yang kedua, dengan menganalisis menggunakan asumsi-asumsi yang digunakan. Asumsi-asumsi yang digunakan di sini adalah kurs antara dua mata uang dari negara-negara yang mengadakan perdagangan senantiasa konstan. Tingkat pendapatan dari kedua belah pihak juga senantiasa konstan. Demikian pula dengan indikator-indikator ekonomi lainnya kecuali tingkat konsumsi produksi dan perdagangan dari komoditas yang dipertukarkan di antara kedua negara tersebut. Untuk perhitungan intra-industri akan dijelaskan oleh saudara. Dilanjutkan kepada perhitungan intra-industri. Besar kecilnya tingkatan volume perdagangan intra-industri dapat diukur berdasarkan Indeks Perdagangan Intra-Industri atau IT. Dasar pengukuran ini adalah diukur dalam rumus GL. GL mengukur proporsi perdagangan intra-industri sebagai presentasi dari total perdagangan. Rumus GL di sini adalah 1 dikurangi nilai mutlak XP dikurangi MP, lalu dibagi XP ditambah MP dikalikan dengan 100. XP adalah nilai ekspor komoditas dan MP di sini adalah nilai impor komoditas. Jika nilai GL di sini mendekati angka 100, maka semakin besar perdagangan intra-industrinya. Sedangkan jika GL semakin dekat ke angka 0, maka semakin besar perdagangan intra-industrinya, atau sebaliknya. Dengan kata lain, jika GL akan sama dengan 0 apabila sebuah negara hanya mengekspor atau hanya mengimpor suatu produk. Artinya, negara tersebut tidak terlibat dalam perdagangan intra-industri yang bersifat dua arah itu. Di lain pihak, jika ekspor dan impornya sama besar, maka untuk negara itu GL-nya sama dengan 100. Perdagangan intra-industri yang dilangsungkannya mencapai tingkatan maksimal. Di sini dalam contohnya penelitian pengukuran IIT pada sektor elektronik intra-ASEAN 5. Hasil perhitungan IIT pada sebagian besar pengamatan ini dapat memperlihatkan nilainya lebih dari 50. Berarti integrasi pada sektor elektronik intra-ASEAN 5 selama periode tersebut cukup kuat. Karena nilai GL lebih dari 50 atau termasuk ke dalam klasifikasi moderately strong integration. Adapun integrasi yang paling kuat yaitu terjadi antara Indonesia dan Thailand serta Thailand dengan Malaysia. Sedangkan integrasi yang paling lemah yaitu terjadi pada Indonesia dan Filipina.